Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, baik. Hari ini mata kuliah bimbingan penulisan skripsi sudah memasuki pertemuan ke-14 dan hari ini presentasi untuk kelompok 3 untuk kelas HKIB ya. Sudah sampai ke pertemuan ketiga kelompok 3 ya. Dan saya ingatkan ada beberapa pertemuan yang harus kalian ikuti ya. Yang kelihatannya sejak ini kelas HKIB aja ini. Sejak kelompok 1 itu hampir semuanya tidak menampilkan proposal. Tolong ini jadi catatan karena yang namanya presentasi itu harus dilengkapi dengan proposal. Maka saya menyarankan merekod video Anda, saya sarankan pakai aplikasi yang bisa menampilkan proposalnya. Misalnya kayak Zoom, itu. Saya sarankan seperti itu. Dan sekarang juga kelompok 3 mayoritas hampir semuanya itu tidak menampilkan proposal. Hanya one man show saja. Itu ya catatan saya buat kelas HKIP karena hampir semuanya ya. Oke, baik. Hari ini yang akan bertugas presentasi adalah kelompok 3. Yang pertama Saudari Yuningsih, kedua Maulida Dwi Cahyani, ketiga Sinta Nur Amelia, 4 Nisfatul Hasanah, 5 Muhammad Fikri Al-Farel, 6 Wiwi Fayadoh Alawiyah, 7 Andika Dwi Saputra, 8 Dika Fajar Hadian, dan yang terakhir Rizka Hilmiah. Oke, tanpa harus berlarut-larut, saya persilakan untuk yang pertama presentasi Saudari Yuningsih dan nanti diakhiri oleh Rizka Hilmiah. Mangga Katuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuningsih, NIM 2211110041 dari kelas HKI 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Tinjauan Fikih Munakahat terkait tradisi tumplak punjen dalam acara Walimatul Ursh anak terakhir, studi kasus di Kampung Sidilem, Kecamatan Waringin Kurung. Baik, pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam Al-Quran surah Yasin ayat 36, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Al-ayah. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan dari bumi, oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran surah Yasin ayat 36. Dalam konteks berpasangan, salah satu konsep penting adalah perkawinan atau pernikahan.
Perkawinan merupakan salah satu ritual atau sebuah ritual atau acara untuk menyatukan dua individu dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah dan didasari sakinah, mawadah, warohmah dan didasari dengan aturan-aturan agama yang berlaku. Keunikan upacara pernikahan adat di Indonesia sangat mencolok, bervariasi signifikan antara suku dan bangsa. Keragaman ini merupakan hasil dari pengaruh budaya tersendiri, yaitu tradisi, cerita rakyat, dan kondisi sosial masyarakat di masing-masing daerah. Kemudian dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara individu, melainkan juga sebagai ibadah yang memiliki aturan tersendiri dalam fikih munakahat. Salah satu contohnya adalah tradisi tumplak punjen yang masih dipertahankan di Kampung Sidilem, Kecamatan Waringin Kurung saat walimatul ursy anak terakhir. Tradisi ini menjadi wujud syukur dan penanda selesainya tanggung jawab orang tua setelah menikahkan anak terakhirnya. Akan tetapi, di samping nilai kebersamaan dan kerahmatamahan yang ada, muncul pertanyaan mengenai nilai kebersamaan dan prinsip-prinsip dari fikih munakahat. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan tradisi tumplak punjen dalam acara walimatul ursy anak terakhir. Yang kedua ada bagaimana pandangan hukum Islam terkait tradisi tumplak punjen dalam acara walimatul ursy anak terakhir. Dan yang ketiga ada bagaimana pelaksanaan tradisi tumplak punjen dalam acara walimatul ursy anak terakhir. Kemudian ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tradisi tumplak punjen dalam acara walimatul ursy anak terakhir. Yang kedua, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait tradisi tumplak punjen dalam acara walimatul ursy anak terakhir. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pelaksanaan tradisi tumplak punjen dalam acara walimatul ursy anak terakhir. Kemudian ada kerangka pemikiran. Dalam sejarah hukum Islam, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam pembentukannya. Hal ini dicerminkan dalam pemikiran para imam mazhab seperti contohnya yaitu ijtihad Imam Maliki banyak menyerapi tradisi Madinah, dan Imam Syafi'i juga memasukkan pengaruh adat Baghdad dalam pembaruan pendapatnya. Secara etimologis, kata tradisi berasal dari bahasa Latin yaitu traditio, yang berarti diteruskan atau kebiasaan. Dalam pengertian paling sederhana, tradisi adalah praktik yang telah dilakukan turun-temurun dan menjadi bagian integral dari suatu komunitas. Dalam Islam, salah satu instrumen penting untuk menilai adat istiadat masyarakat adalah urf. Konsep urf diakui sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, khususnya terkait dengan adat yang berlaku. Kemudian secara etimologis, kata urf berasal dari bahasa Arab yaitu arofa yarifu, yaitu sering diartikan sebagai mengenal atau mengetahui. Menurut Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani dalam Al-Ta'rifat adalah urf adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh jiwa yang disandarkan dengan pengakuan akal dan disambut baik oleh tabiat. Kemudian yaitu ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Yang kedua ada pendekatan penelitian.
Yang ketiga ada lokasi penelitian, dan yang keempat ada sumber data. Sumber data sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada data primer dan yang kedua ada data sekunder. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Dwi Cahyani dengan NIM 22111055, mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan prodi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal skripsi saya yang berjudul dengan tinjauan hukum keluarga Islam terhadap praktik perjanjian pranikah dan implikasinya terhadap pembagian harta gonogini dalam perceraian, studi normatif dengan pendekatan maslahah mursalah. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang. Bapak yang saya hormati, perkawinan dalam Islam tidak hanya soal hubungan emosional, tapi juga terdapat dalam aspek hukum, terutama soal harta bersama atau yang biasa kita sebut sebagai harta gonogini. Dalam kenyataannya, masalah pembagian harta gonogini sering terjadi dalam konflik rumah tangga yang mana nantinya akan terjadi perceraian. Untuk mencegah konflik tersebut, sebenarnya terdapat solusi yang dinamakan dengan perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah ini ialah kesempatan tertulis antara calon suami ataupun calon istri sebelum menikah yang mengatur soal hak, kewajiban, dan pembagian harta selama dan setelah menikah. Perjanjian pranikah ini sudah diatur di dalam hukum Indonesia seperti di dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI atau Kompilasi Hukum Islam, dan juga tidak dilarang dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan juga syariat. Namun kenyataannya masih banyak pasangan calon suami ataupun calon istri yang belum memanfaatkan perjanjian pranikah ini. Salah satu alasannya adalah kurangnya pemahaman tentang manfaat dan kekuatan hukumnya. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan perjanjian pranikah dengan prinsip maslahah mursalah, atau yaitu dengan prinsip kemaslahatan umum di dalam hukum Islam. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan beberapa pertanyaan utama atau rumusan masalah terkait dengan proposal skripsi yang telah saya buat. Yang pertama yaitu bagaimana hukum positif Indonesia dan hukum Islam ini mengatur dan menerapkan perjanjian pranikah. Yang kedua ini bagaimana perjanjian pranikah mempengaruhi pembagian harta gonogini saat perceraian. Yang ketiga, bagaimana prinsip maslahah mursalah bisa digunakan untuk menilai keadilan dalam perjanjian pranikah. Tujuan penelitian daripada proposal skripsi saya ini ialah yang pertama, mengkaji pengaturan dan praktik perjanjian pranikah menurut hukum positif dan hukum Islam. Yang kedua yaitu mengetahui dampak perjanjian pranikah terhadap pembagian harta gonogini saat perceraian. Yang ketiga, menganalisis peran prinsip maslahah mursalah dalam menilai keadilan perjanjian pranikah. Dan terakhir yang keempat yaitu memberikan rekomendasi hukum yang bermanfaat bagi pasangan, praktisi hukum, dan juga pembuat kebijakan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teori, yaitu menambah pengetahuan tentang hukum, keluarga Islam, dan secara praktis, yaitu membantu pasangan yang akan menikah, dan juga membantu praktisi hukum dan pemerintah dalam memahami serta memanfaatkan perjanjian pranikah untuk mencegah konflik harta setelah perceraian tersebut. Penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian Weldra Ayu Putri dan Salma tahun 2024 yang menekankan pentingnya perjanjian pranikah sebagai alat mencegah konflik harta. Yang kedua itu penelitian Nanda Almirah Zuhriyatul Jannah dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang menyoroti perlunya perjanjian pranikah dibuat secara adil dan transparan. Dan yang terakhir, penelitian terdahulu dari Muhammad Iqbal Aditya
tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa perjanjian pranikah membantu melindungi hak dan mencegah konflik berkepanjangan. Mungkin cukup sekian presentasi singkat dari proposal skripsi saya. Saya harap penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi solusi dalam masalah pembagian harta gono gini di dalam masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Lemara Amelia, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Dampak Konflik Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Topik ini saya angkat karena kesehatan mental anak merupakan aspek yang sangat penting dalam tumbuh kembang mereka. Lingkungan keluarga yang penuh konflik dapat memberikan dampak yang cukup serius terhadap kondisi psikologis anak. Jika masalah ini tidak segera ditangani dengan baik, maka akan berpengaruh pada masa depan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memahami bagaimana konflik keluarga mempengaruhi anak serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat memberikan perlindungan bagi mereka. Saat ini, kita melihat bahwa konflik keluarga semakin sering terjadi. Banyak akibatnya, terutama ada faktor ekonomi, sosial, maupun perbedaan prinsip antara orang tua. Tidak jarang konflik ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan memberikan tekanan psikologis pada anak-anak yang ada di dalam keluarga tersebut. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik berisiko mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Hal ini terjadi karena mereka mengalami ketidakstabilan emosional akibat pertengkaran yang mereka saksikan atau bahkan alami secara langsung. Dalam perspektif hukum Islam keluarga kontemporer, kesejahteraan anak menjadi prioritas utama. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga serta memberikan perlindungan bagi anak dari dampak negatif konflik keluarga. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang menekankan tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, ada bagaimana dampak konflik keluarga terhadap kesehatan mental anak, dan yang kedua ada bagaimana pandangan hukum keluarga Islam kontemporer mengenai perlindungan anak dalam keluarga yang mengalami konflik, dan yang terakhir ada bagaimana hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap kesehatan mental anak akibat konflik keluarga. Adapun tujuan dari penelitian ini itu yang pertama, mengetahui dampak konflik keluarga terhadap kesehatan mental anak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan gangguan psikologis pada anak. Yang kedua, menganalisis perlindungan terhadap anak menurut hukum keluarga Islam kontemporer, serta bagaimana ajaran Islam dapat memberikan solusi dalam menjaga kesejahteraan anak yang terdampak konflik. Yang ketiga, menggambarkan upaya hukum positif di Indonesia dalam melindungi kesejahteraan mental anak, khususnya melalui kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian pustaka dan analisis norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk memahami ketentuan hukum Islam serta peraturan hukum positif di Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak yang terdampak konflik keluarga.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi keperpustakaan dengan menelaah bahan hukum primer seperti Al-Quran dan hadis, bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku akademik, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan makna dari data serta mengaitkannya dengan realistis yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam konteks konflik keluarga dan kesehatan mental anak. Konflik rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan psikologis anak. Sebagian besar anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bermasalah cenderung mengalami ketidakstabilan emosi, kesulitan dalam menjalin hubungan sosial, beserta beresiko lebih tinggi terhadap gangguan mental seperti depresi. Selain itu, fenomena sandwich generation juga menjadi salah satu tantangan besar bagi anak pertama dalam keluarga. Banyak dari mereka yang harus menanggung beban finansial dan emosional untuk adik-adik dan orang tuanya, terutama jika ayah sudah tidak ada atau mengalami masalah ekonomi. Dalam hukum Islam, keseimbangan hidup dan tanggung jawab nafkah harus dijalankan dengan adil sebagaimana dijelaskan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat secara psikologis. Ia menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia memiliki landasan hukum yang sangat kuat dan melindungi kesehatan mental anak-anak dari dampak konflik keluarga. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konflik keluarga berpengaruh signifikasi terhadap kesehatan mental anak, maka mereka berisiko mengalami tekanan emosional yang besar dan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer, anak-anak harus dilindungi dari dampak negatif konflik keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung perkembangan mereka. Sementara itu, hukum positif di Indonesia juga memberikan perlindungan melalui peraturan dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan anak. Maka dari itu, diperlukan sinergi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan anak-anak yang berada dalam keluarga konflik tetap mendapatkan hak-hak mereka, baik dari segi kesejahteraan psikologis maupun perlindungan hukum. Demikian pemaparan saya mengenai proposal skripsi ini. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan kesehatan mental anak dalam keluarga yang mengalami konflik. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Fairalawiyah. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya adalah mahasiswi semester 6 yang ingin menjelaskan terkait judul yang yaitu tinjauan kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia perkawinan dan dampaknya pada kasus pernikahan dini. Kenapa saya memilih pernikahan dini? Karena menurut saya sangat menarik ya, terlebih kayak di daerah saya sendiri itu sangat marak yang melakukan pernikahan dini begitu. Jadi langsung aja. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu ada di Undang-Undang Perkawinan. Awalnya, undang-undang ini menetapkan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan yaitu 16 tahun dan laki-laki yaitu 19 tahun. Perkawinan dini didefinisikan sebagai perkawinan di bawah usia yang dianggap matang secara hukum dan sosial, telah menimbulkan berbagai dampak negatif seperti masalah kesehatan, reproduksi, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan struktural. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 22/PUU/XP/2017 telah mengubah batas usia perkawinan bagi perempuan dari yang tadinya 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakan dengan batas usia laki-laki. Namun, meskipun regulasi telah berubah, praktik pernikahan dini masih marak terjadi melalui mekanisme dispensasi pernikahan. Tujuan saya memilih judul ini yaitu ingin mengkaji pengertian dan dasar hukum pernikahan dini, lalu menganalisis faktor-faktor terjadinya pernikahan dini, memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait dampak dari pernikahan dini, memberikan rekomendasi solusi untuk mengatasi masalah pernikahan dini di masyarakat dan meminimalisirnya. Pengertian pernikahan dini sendiri secara umum adalah ikatan langgeng antara suami dan istri untuk membangun keluarga yang harmonis. Pernikahan dini adalah ikatan agung antara dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan atau salah seorang pasangan muda yang berusia di bawah 19 tahun. Atau UNICEF mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilangsungkan secara resmi atau tidak resmi dengan usia di bawah 18 tahun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 yang telah diubah. Seorang pria dan wanita dapat melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia 19 tahun. Lalu dasar hukum pernikahan dini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2 menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan batas minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai. Dalam pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang ketiga yaitu faktor-faktor terjadinya pernikahan dini. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini meliputi yaitu ada faktor eksternal,
yang terdiri dari ekonomi. Biasanya keluarga yang hidup di garis kemiskinan menikahkan anak perempuannya untuk meringankan beban orang tua. Lalu ada juga masalah pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan atau pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat. Faktor orang tua. Orang tua khawatir akan aib karena anak perempuannya berpacaran. Itu biasanya disuruh segera menikah walaupun usianya masih dini. Media massa. Gencarnya ekspor seks di media massa menyebabkan remaja kian permisif terhadap seks. Lalu ada juga faktor internal, yaitu ada adat atau kebiasaan lokal. Orang tua yang takut anaknya dikatakan perawan tua atau masih menganggap menikahkan anaknya di usia dini adalah hal biasa. Itu biasanya masih dianggap hal biasa. Keluarga cerai atau broken home. Anak-anak korban perceraian terpaksa menikah dini karena tekanan ekonomi untuk meringankan beban orang tua tunggal. Biasanya seorang anak yang diurus oleh salah satu orang tua saja itu akan memilih untuk menikah lebih cepat gitu ya, karena untuk meringankan beban orang tuanya. Dampak pernikahan dini. Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak merugikan karena kurangnya kesiapan fisik, mental, dan materi. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh keluarga masing-masing dan anak yang nantinya dilahirkan. Karena biasanya anak yang terlahir sebelum dari pasangan yang masih remaja atau melakukan pernikahan dini, itu biasanya akan rata-rata ya, bukan biasanya, itu suka kekurangan karena belum siapnya dalam mencari materi. Lalu yang terakhir yaitu ada upaya pencegahan. Bagaimana sih mencegah perkawinan di bawah umur? Yaitu ada disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4 huruf D. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan sosialisasi tentang dampak pernikahan dini dan menjelaskan hakikat pernikahan kepada masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan memaksimalkan peran lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat. Jadi sangat berpengaruh sekali lingkungan masyarakat terhadap tingkat tingginya pernikahan dini itu di lingkungan kita. Baik, mungkin cukup dari saya yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya bacakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Dwi Saputra dengan NIM 2211110062, jurusan HKI kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul yaitu tanggung jawab dan peran ganda istri tenaga kerja wanita atau TKW sebagai pencari nafkah terhadap keharmonisan keluarga, studi kasus Desa Poldampit, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Diajukan untuk menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana SH pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang masalah pernikahan yang juga disebut sebagai perkawinan berasal dari kata kawin. Secara etimologis berarti membentuk sebuah keluarga dengan pasangan lawan jenis, hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman dari
dalam kehidupan. Untuk mengesahkan hubungan tersebut, syariat Islam mewajibkan adanya akad nikah. Melalui pernikahan diharapkan terjalinnya hubungan yang harmonis, penuh berkah, dan membawa kebahagiaan tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi keturunan serta lingkungan sekitarnya. Dalam Islam, pernikahan merupakan bagian integral dari ajaran agama. Seorang yang menjauhi pernikahan berarti telah meninggalkan sebagian dari tuntunan Islam. Secara kodrat, manusia memiliki kesesamaan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, seperti hewan. Dalam hal mencari pasangan, melakukan hubungan seksual yang berkembang biak demi mempertahankan garis keturunan. Namun yang membedakan manusia dari hewan adalah kemampuannya dalam menggunakan akal. Selain memiliki dorongan naluriah sebagai hewan, manusia juga diberi keistimewaan berupa akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikannya sebagai makhluk yang lebih kompleks. Jika hewan tidak mengenal rasa malu, maka manusia mampu menahan dan mengontrol dorongan nalurinya melalui aturan, norma, dan nilai-nilai moral yang telah berlaku di masyarakat. Dengan anugerah tersebut, manusia menjadi makhluk Allah yang sempurna dan berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan akad yang kuat, misalkan kholiza, yang dilandasi atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaannya tidak hanya menjadi perintah agama, melainkan juga bagian dari bentuk ibadah kepadanya. Tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang diliputi ketentraman, sakinah, kasih sayang, mawadah, dan penuh rahmat warahmah. Pernikahan juga berperan dalam membentuk dan menata kehidupan keluarga agar menjadi wadah dalam pembiasaan dan pengalaman ajaran agama. Dalam hal ini, keluarga memegang peranan sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak-anak. Karena keluarga merupakan lembaga pendidikan informal, maka ibu dan ayah menjadi sosok yang paling mengenal anak-anaknya melalui setiap perilaku dan pengalaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuningsih, NIM 2211110041 dari kelas HKI 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Tinjauan Fikih Munakahat terkait tradisi tumplak punjen dalam acara Walimatul Ursh anak terakhir, studi kasus di Kampung Sidilem, Kecamatan Waringin Kurung. Baik, pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam Al-Quran surah Yasin ayat 36, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Al-ayah. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan dari bumi, oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran surah Yasin ayat 36. Dalam konteks berpasangan, salah satu konsep penting adalah perkawinan atau pernikahan. Perkawinan merupakan salah satu ritual atau sebuah ritual atau acara untuk menyatukan dua individu dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah dan didasari sakinah, mawadah, warohmah dan didasari dengan aturan-aturan agama yang berlaku. Keunikan upacara pernikahan adat di Indonesia sangat mencolok, bervariasi signifikan antara suku dan bangsa. Keragaman ini merupakan hasil dari pengaruh budaya tersendiri, yaitu tradisi, cerita rakyat, dan kondisi sosial masyarakat di masing-masing daerah. Kemudian dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara individu, melainkan juga sebagai ibadah yang memiliki aturan tersendiri dalam fikih munakahat. Salah satu contohnya adalah tradisi tumplak punjen yang masih dipertahankan di Kampung Sidilem, Kecamatan Waringin Kurung saat Walimatul Ursh anak terakhir. Tradisi ini menjadi wujud syukur dan penanda selesainya tanggung jawab orang tua setelah menikahkan anak terakhirnya. Akan tetapi, di samping nilai kebersamaan dan kerahmatamahan yang ada, muncul pertanyaan mengenai nilai kebersamaan dan prinsip-prinsip dari fikih munakahat. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan tradisi tumplak punjen dalam acara Walimatul Ursh anak terakhir. Yang kedua ada bagaimana pandangan hukum Islam terkait tradisi tumplak punjen dalam acara Walimatul Ursh anak terakhir. Dan yang ketiga ada bagaimana pelaksanaan tradisi tumplak punjen dalam acara Walimatul Ursh anak terakhir. Kemudian ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tradisi tumplak punjen dalam acara Walimatul Ursh anak terakhir. Yang kedua, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait tradisi tumplak punjen dalam acara Walimatul Ursh anak terakhir. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pelaksanaan tradisi tumplak punjen dalam acara Walimatul Ursh anak terakhir. Kemudian ada kerangka pemikiran dalam sejarah hukum Islam, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam pembentukannya. Hal ini dicerminkan dalam pemikiran para imam mazhab seperti contohnya yaitu ijtihad Imam Maliki banyak menyerapi tradisi Madinah, dan Imam Syafi'i juga memasukkan pengaruh adat Baghdad dalam pembaruan pendapatnya.
Secara etimologis, kata tradisi berasal dari bahasa Latin yaitu traditio, yang berarti diteruskan atau kebiasaan. Dalam pengertian paling sederhana, tradisi adalah praktik yang telah dilakukan turun-temurun dan menjadi bagian integral dari suatu komunitas. Dalam Islam, salah satu instrumen penting untuk menilai adat istiadat masyarakat adalah urf. Konsep urf diakui sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, khususnya terkait dengan adat yang berlaku. Kemudian secara etimologis, kata urf berasal dari bahasa Arab yaitu arofa yarifu, yaitu sering diartikan sebagai mengenal atau mengetahui. Menurut Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani dalam Al-Ta'rifat adalah urf adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh jiwa yang disandarkan dengan pengakuan akal dan disambut baik oleh tabiat. Kemudian yaitu ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Yang kedua ada pendekatan penelitian. Yang ketiga ada lokasi penelitian. Dan yang keempat ada sumber data. Sumber data sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada data primer dan yang kedua ada data sekunder. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Dwi Cahyani dengan NIM 22111055, mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan prodi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal skripsi saya yang berjudul dengan tinjauan hukum keluarga Islam terhadap praktik perjanjian pranikah dan implikasinya terhadap pembagian harta gonogini dalam perceraian, studi normatif dengan pendekatan maslahah mursalah. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang. Bapak yang saya hormati, perkawinan dalam Islam tidak hanya soal hubungan emosional, tapi juga terdapat dalam aspek hukum, terutama soal harta bersama atau yang biasa kita sebut sebagai harta gonogini. Dalam kenyataannya, masalah pembagian harta gonogini sering terjadi dalam konflik rumah tangga yang mana nantinya akan terjadi perceraian. Untuk mencegah konflik tersebut, sebenarnya terdapat solusi yang dinamakan dengan perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah ini ialah kesempatan tertulis antara calon suami ataupun calon istri sebelum menikah yang mengatur soal hak, kewajiban, dan pembagian harta selama dan setelah menikah. Perjanjian pranikah ini sudah diatur di dalam hukum Indonesia seperti di dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI atau Kompilasi Hukum Islam, dan juga tidak dilarang dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan juga syariah. Namun kenyataannya masih banyak pasangan calon suami ataupun calon istri yang belum memanfaatkan perjanjian pranikah ini. Salah satu alasannya adalah kurangnya pemahaman tentang manfaat dan kekuatan hukumnya. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan perjanjian pranikah dengan prinsip maslahah mursalah, atau yaitu dengan prinsip kemaslahatan umum di dalam hukum Islam. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan beberapa pertanyaan utama atau rumusan masalah terkait dengan proposal skripsi yang telah saya buat. Yang pertama yaitu bagaimana hukum positif Indonesia dan hukum Islam ini mengatur dan menerapkan perjanjian pranikah. Yang kedua ini bagaimana perjanjian pranikah mempengaruhi pembagian harta gonogini saat perceraian. Yang ketiga, bagaimana prinsip maslahah mursalah bisa digunakan untuk menilai keadilan dalam perjanjian pranikah.
Tujuan penelitian daripada proposal skripsi saya ini ialah yang pertama, mengkaji pengaturan dan praktik perjanjian pranikah menurut hukum positif dan hukum Islam. Yang kedua yaitu mengetahui dampak perjanjian pranikah terhadap pembagian harta gono gini saat perceraian. Yang ketiga, menganalisis peran prinsip maslahah mursalah dalam menilai keadilan perjanjian pranikah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memberikan rekomendasi hukum yang bermanfaat bagi pasangan, praktisi hukum, dan juga pembuat kebijakan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teori, yaitu menambah pengetahuan tentang hukum, keluarga Islam, dan secara praktis, yaitu membantu pasangan yang akan menikah, dan juga membantu praktisi hukum dan pemerintah dalam memahami serta memanfaatkan perjanjian pranikah untuk mencegah konflik harta setelah perceraian tersebut. Penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian Weldra Ayu Putri dan Salma tahun 2024 yang menekankan pentingnya perjanjian pranikah sebagai alat mencegah konflik harta. Yang kedua itu penelitian Nanda Almirah Zuhriyatul Jannah dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang menyoroti perlunya perjanjian pranikah dibuat secara adil dan transparan. Dan yang terakhir, penelitian terdahulu dari Muhammad Iqbal Aditya tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa perjanjian pranikah membantu melindungi hak dan mencegah konflik berkepanjangan. Mungkin cukup sekian presentasi singkat dari proposal skripsi saya. Saya harap penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi solusi dalam masalah pembagian harta gono gini di dalam masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nurah Amelia, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Dampak Konflik Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Topik ini saya angkat karena kesehatan mental anak merupakan aspek yang sangat penting dalam tumbuh kembang mereka. Lingkungan keluarga yang penuh konflik dapat memberikan dampak yang cukup serius terhadap kondisi psikologis anak. Jika masalah ini tidak segera ditangani dengan baik, maka akan berpengaruh pada masa depan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memahami bagaimana konflik keluarga mempengaruhi anak serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat memberikan perlindungan bagi mereka. Saat ini, kita melihat bahwa konflik keluarga semakin sering terjadi. Banyak akibatnya, terutama ada faktor ekonomi, sosial, maupun perbedaan prinsip antara orang tua. Tidak jarang konflik ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan memberikan tekanan psikologis pada anak-anak yang ada di dalam keluarga tersebut. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik berisiko mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Hal ini terjadi karena mereka mengalami ketidakstabilan emosional akibat pertengkaran yang mereka saksikan atau bahkan alami secara langsung. Dalam perspektif hukum Islam keluarga kontemporer, kesejahteraan anak menjadi prioritas utama. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga serta memberikan perlindungan bagi anak dari dampak negatif konflik keluarga. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang menekankan tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama,
ada bagaimana dampak konflik keluarga terhadap kesehatan mental anak, dan yang kedua ada bagaimana pandangan hukum keluarga Islam kontemporer mengenai perlindungan anak dalam keluarga yang mengalami konflik, dan yang terakhir ada bagaimana hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap kesehatan mental anak akibat konflik keluarga. Adapun tujuan dari penelitian ini itu yang pertama, mengetahui dampak konflik keluarga terhadap kesehatan mental anak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan gangguan psikologis pada anak. Yang kedua, menganalisis perlindungan terhadap anak menurut hukum keluarga Islam kontemporer, serta bagaimana ajaran Islam dapat memberikan solusi dalam menjaga kesejahteraan anak yang terdampak konflik. Yang ketiga, menggambarkan upaya hukum positif di Indonesia dalam melindungi kesejahteraan mental anak, khususnya melalui kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian pustaka dan analisis norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk memahami ketentuan hukum Islam serta peraturan hukum positif di Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak yang terdampak konflik keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi keperpustakaan dengan menelaah bahan hukum primer seperti Al-Quran dan hadis, bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku akademik, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan makna dari data serta mengaitkannya dengan realistis yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam konteks konflik keluarga dan kesehatan mental anak. Konflik rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan psikologis anak. Sebagian besar anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bermasalah cenderung mengalami ketidakstabilan emosi, kesulitan dalam menjalin hubungan sosial, beserta beresiko lebih tinggi terhadap gangguan mental seperti depresi. Selain itu, fenomena sandwich generation juga menjadi salah satu tantangan besar bagi anak pertama dalam keluarga. Banyak dari mereka yang harus menanggung beban finansial dan emosional untuk adik-adik dan orang tuanya, terutama jika ayah sudah tidak ada atau mengalami masalah ekonomi. Dalam hukum Islam, keseimbangan hidup dan tanggung jawab nafkah harus dijalankan dengan adil sebagaimana dijelaskan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat secara psikologis. Ia menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia memiliki landasan hukum yang sangat kuat dan melindungi kesehatan mental anak-anak dari dampak konflik keluarga. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konflik keluarga berpengaruh signifikasi terhadap kesehatan mental anak, maka mereka berisiko mengalami tekanan emosional yang besar dan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer, anak-anak harus dilindungi dari dampak negatif konflik keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung perkembangan mereka. Sementara itu, hukum positif di Indonesia juga memberikan perlindungan melalui peraturan dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan anak. Maka dari itu, diperlukan sinergi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan anak-anak yang berada dalam keluarga konflik tetap mendapatkan hak-hak mereka, baik dari segi kesejahteraan psikologis maupun perlindungan hukum. Demikian pemaparan saya mengenai proposal skripsi ini. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan kesehatan mental anak dalam keluarga yang mengalami konflik. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Faidalawiha. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya adalah mahasiswi semester 6 yang ingin menjelaskan terkait judul yang yaitu tinjauan kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia perkawinan dan dampaknya pada kasus pernikahan dini. Kenapa saya memilih pernikahan dini? Karena menurut saya sangat menarik ya, terlebih kayak di daerah saya sendiri itu sangat marak yang melakukan pernikahan dini begitu. Jadi langsung aja. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu ada di Undang-Undang Perkawinan. Awalnya, undang-undang ini menetapkan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan yaitu 16 tahun dan laki-laki yaitu 19 tahun. Perkawinan dini didefinisikan sebagai perkawinan di bawah usia yang dianggap matang secara hukum dan sosial, telah menimbulkan berbagai dampak negatif seperti masalah kesehatan, reproduksi, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan struktural. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 22/PUU/XP/2017 telah mengubah batas usia perkawinan bagi perempuan dari yang tadinya 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakan dengan batas usia laki-laki. Namun, meskipun regulasi telah berubah, praktik pernikahan dini masih marak terjadi melalui mekanisme dispensasi pernikahan. Tujuan saya memilih judul ini yaitu ingin mengkaji pengertian dan dasar hukum pernikahan dini, lalu menganalisis faktor-faktor terjadinya pernikahan dini, memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait dampak dari pernikahan dini, memberikan rekomendasi solusi untuk mengatasi masalah pernikahan dini di masyarakat dan meminimalisirnya. Pengertian pernikahan dini sendiri secara umum adalah ikatan langgeng antara suami dan istri untuk membangun keluarga yang harmonis. Pernikahan dini adalah ikatan agung antara dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan atau salah seorang pasangan muda yang berusia di bawah 19 tahun. Atau UNICEF mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilangsungkan secara resmi atau tidak resmi dengan usia di bawah 18 tahun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 yang telah diubah. Seorang pria dan wanita dapat melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia 19 tahun. Lalu dasar hukum pernikahan dini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2 menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan batas minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai. Dalam pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang ketiga yaitu faktor-faktor terjadinya pernikahan dini. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini meliputi yaitu ada faktor eksternal yang terdiri dari
ekonomi, biasanya keluarga yang hidup di garis kemiskinan menikahkan anak perempuannya untuk meringankan beban orang tua. Lalu ada juga masalah pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan atau pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat. Faktor orang tua. Orang tua khawatir akan aib karena anak perempuannya berpacaran. Itu biasanya disuruh segera menikah walaupun usianya masih dini. Media massa. Gencarnya ekspor seks di media massa menyebabkan remaja kian permisif terhadap seks. Lalu ada juga faktor internal, yaitu ada adat atau kebiasaan lokal. Orang tua yang takut anaknya dikatakan perawan tua atau masih menganggap menikahkan anaknya di usia dini adalah hal biasa. Itu biasanya masih dianggap hal biasa. Keluarga cerai atau broken home. Anak-anak korban perceraian terpaksa menikah dini karena tekanan ekonomi untuk meringankan beban orang tua tunggal. Biasanya seorang anak yang diurus oleh salah satu orang tua saja itu akan memilih untuk menikah lebih cepat gitu ya, karena untuk meringankan beban orang tuanya. Dampak pernikahan dini. Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak merugikan karena kurangnya kesiapan fisik, mental, dan materi. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh keluarga masing-masing dan anak yang nantinya dilahirkan. Karena biasanya anak yang terlahir sebelum dari pasangan yang masih remaja atau melakukan pernikahan dini, itu biasanya akan rata-rata ya, bukan biasanya, itu suka kekurangan karena belum siapnya dalam mencari materi. Lalu yang terakhir yaitu ada upaya pencegahan. Bagaimana sih mencegah perkawinan di bawah umur? Yaitu ada disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4 huruf D. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan sosialisasi tentang dampak pernikahan dini dan menjelaskan hakikat pernikahan kepada masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan memaksimalkan peran lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat. Jadi sangat berpengaruh sekali lingkungan masyarakat terhadap tingkat tingginya pernikahan dini itu di lingkungan kita. Baik, mungkin cukup dari saya yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya bacakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Dwi Saputra dengan NIM 2211110062, jurusan HKI kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul yaitu tanggung jawab dan peran ganda istri tenaga kerja wanita atau TKW sebagai pencari nafkah terhadap keharmonisan keluarga, studi kasus Desa Poldampit, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Diajukan untuk menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana SH pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang masalah pernikahan yang juga disebut sebagai perkawinan berasal dari kata kawin. Secara etimologis berarti membentuk sebuah keluarga dengan pasangan lawan jenis, hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman
dalam kehidupan. Untuk mengesahkan hubungan tersebut, syariat Islam mewajibkan adanya akad nikah. Melalui pernikahan diharapkan terjalinnya hubungan yang harmonis, penuh berkah, dan membawa kebahagiaan tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi keturunan serta lingkungan sekitarnya. Dalam Islam, pernikahan merupakan bagian integral dari ajaran agama. Seorang yang menjauhi pernikahan berarti telah meninggalkan sebagian dari tuntunan Islam. Secara kodrat, manusia memiliki kesesamaan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, seperti hewan, dalam hal mencari pasangan, melakukan hubungan seksual yang berkembang biak demi mempertahankan garis keturunan. Namun yang membedakan manusia dari hewan adalah kemampuannya dalam menggunakan akal. Selain memiliki dorongan naluriah sebagai hewan, manusia juga diberi keistimewaan berupa akal oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikannya sebagai makhluk yang lebih kompleks. Jika hewan tidak mengenal rasa malu, maka manusia mampu menahan dan mengontrol dorongan nalurinya melalui aturan, norma, dan nilai-nilai moral yang telah berlaku di masyarakat. Dengan anugerah tersebut, manusia menjadi makhluk Allah yang sempurna dan berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan akad yang kuat, misalkan kholiza, yang dilandasi atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaannya tidak hanya menjadi perintah agama, melainkan juga bagian dari bentuk ibadah kepadanya. Tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang diliputi ketentraman, sakinah, kasih sayang, mawadah, dan penuh rahmat warahmah. Pernikahan juga berperan dalam membentuk dan menata kehidupan keluarga agar menjadi wadah dalam pembiasaan dan pengalaman ajaran agama. Dalam hal ini, keluarga memegang peranan sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak-anak. Karena keluarga merupakan lembaga pendidikan informal, maka ibu dan ayah menjadi sosok yang paling mengenal anak-anaknya melalui setiap perilaku dan pengalaman. Baik, itu tadi presentasi
kelompok 3 HKIP sudah selesai, dan sekarang saya akan buat review ya. Review per satu orang. Oke, saya tampilkan dulu video saya, proposalnya. Nah, oke. Nah ini dia ya. Yang utama saudari Yuningsih, judulnya tinjauan fikih munakahat terkait tradisi tumplak punjen dalam acara Walimatul Urus anak terakhir. Studi kasus di Kampung Sidilem, Kecamatan Warikulung, Kabupaten Serang. Tambahin Kabupaten Serang. Catatan saya yang pertama tentang penulisan istilah asing. Masih ingat bahwa istilah asing harus ditulis secara miring, tulis miring, italik. Karena ini tumplak punjen kan bukan istilah baku dalam bahasa Indonesia, jadi harus ditulis miring. Dan juga walimatul urus, ini juga harus ditulis miring. Dan harus konsisten ya, sepanjang proposal dan sepanjang skripsi nanti, tulisan tumplak punjen dan walimatul urus itu harus ditulis miring ya. Harus tulis miring. Berikutnya catatan saya adalah tentang ini, pendahuluan tidak ada ya, jangan diulang lagi, pendahuluan tidak ada. Kemudian ini ayat, spasi dulu, spasi ini masih 1,5, harus ditulis 2 spasi. Kemudian untuk penulisan ayat ini disebutkan untuk terjemah itu harus ditulis menggunakan footnote ya. Ayatnya surat Yasin nomor 36 itu ditulis dan harus disebutkan referensi. Terus kemudian ini dia. Ini masih ada kesalahan. Khususnya dalam penulisan Al-Quran terjemah. Ini penerbitnya mana, dan disebutkan kotanya apa, tahun berapa. Hal itu bukan begitu tulisannya, tapi H. Ya. H titik. Kemudian penulisan jurnal, ini jurnal ya, kemungkinan jurnal ini. Tapi salah penulisannya. Coba dibaca lagi pedoman penulisan sumber jurnal untuk catatan kaki. Kemudian rumusan masalah. Tulisan kalimat apa diganti dengan bagaimana. Bagaimana tradisi tumplak punjen dalam acara Walimatul Urus anak terakhir di Kampung Sidilem, Kecamatan Warikulung, Kabupaten Serang. Ya, dilengkapi. Wilayahnya dilengkapi. Kemudian bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi tumplak punjen dalam acara Walimatul Urus anak terakhir di Kampung Sidilem, Kecamatan Warikulung, Kabupaten Serang. Nah, dan 2 saja ya, tidak usah tambah 3 ya. Kalau ini kan sudah dijawab di rumusan masalah 1. Kemudian penelitian terdahulu yang relevan ditulis dari mana institusinya atau lembaganya. Tulis di sini ya, Rahmatini Yudhiyadiana dan Mutima Faidah dari mana. Ini. Sampai semuanya ya. Sampai terakhir diganti. Ditambahkan institusinya kalau di dalam bagian dari body of text-nya. Berikutnya adalah pada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran harus bicara tentang apa? Tentang teori-teori apa saja yang Anda mau gunakan untuk membahas tentang tradisi tumplak punjen. Ini tentang huruf. Masukkan di sini, pengertian huruf. Ini sudah ada ya tadi ya, huruf. Dan harus diingat
Kalau Anda mengutip, pakai footnote. Dan ingat sekali lagi, sumber jurnal masih salah penulisannya. Coba cek kembali pedoman di dalam buku pedoman. Salah ini, banyak salahnya ini ya. Tuh, selanjutnya. Ya cukup ya, nggak perlu panjang-panjang. Itu catatan saya buat saudari Juningsih. Berikutnya, Maulida Dwi Cahyani. Tinjauan hukum terhadap praktik perjanjian pranikah dan implikasinya terhadap pembagian harta ekonomi dalam perceraian. Studi normatif dengan pendekatan maslahah mursalah. Tinjauan hukum apa tinjauan hukum positif? Hukum Islam harus dijelaskan, dideskripsikan secara jelas dalam judul. Hukum apa? Hukum positif atau hukum Islam? Kalau Anda syariat, tentu saja hukum Islam. Kemudian catatan saya sama, ini 1,5 diubah menjadi 2 spasi. Kemudian penulisan footnote atau catatan kaki masih salah. Coba dicek kembali. Ini judul apa ini? Jurnal atau apa? Judulnya apa? Ad dan hak. Ad dan hak atau gimana? Dicek ya. Kemudian masalah mursalah itu kan bukan istilah bahasa Indonesia. Jadi harus ditulis miring. Dari awal ya judul sudah harus tulis miring sampai seterusnya. Termasuk nanti skripsi. Kemudian tidak perlu ini. Rumusan masalah ditambah dengan kata-kata yang tidak relevan. Ini dibuang aja. Langsung bagaimana? Ya, langsung bagaimana? Jangan pakai pendahuluan kata-kata lain. Langsung bagaimana? Nah, di sini ada menyebutkan hukum positif dan hukum Islam. Ya. Berarti kan itu analisis perbandingan, kan? Bukan cuma satu. Kalau Anda bicara tentang hukum positif, berarti bicaranya 2. Karena tadi Anda menggunakan teori masalah mursal, berarti harus 2. Ya, harus 2. Jadi kalau di sini berarti kan Anda pakai 2 ya, berarti di sana di hukum positif dan hukum Islam. 3 hukum positif dan hukum Islam. Karena di sini disebutkan 2. Nah, yang kedua, kalimatnya baru bagaimana? Bagaimana hukum perjanjian pranikah mempengaruhi pemegang kepentingan dalam perceraian menurut hukum positif dan hukum Islam. Diubah ya, dipindah ke belakang. Gitu ya. Oke. Berikutnya nih, tolong sequence sistemnya jangan pakai titik besar gini, tapi harus pakai apa? Setelah D besar, 1 titik. Setelah 1 titik apa? A kecil titik. Ganti ini, A titik kecil. Itu namanya sequence system. Kemudian penelitian terdahulu yang relevan. Anda harus jelaskan. Weldra, Ayu, Putri, dan Salina itu dari mana? Yang lulus di jurnal Al-Mawarid. Dari mana dia? Dari lembaga apa? Disebutkan juga di footnote-nya. Jadi semua yang Anda kutip penelitian terdahulu yang relevan, Anda harus sebutkan dari institusi mana, dari kampus mana, dari lembaga apa. Ya, catatan saya. Kemudian kerangka pemikiran. Nah, itu juga dimasukkan footnote-nya, jangan kosongan doang ya. Ini kayaknya kosongan, semuanya tidak ada. Itu yang harus dimasukkan. Jadi kalau Anda bicara tentang perjanjian pranikah, ada nggak landasan hukumnya dalam hukum Islam? Ada nggak kira-kira? Kemudian pembagian harta gonogini, ada nggak hukum positifnya mengatakan begitu? Islam ada nggak istilah harta gonogini atau harta bersama? Itu bisa juga diuraikan. Penjelasan Islam mengenai harta dalam perkawinan itu bagaimana? Dijelaskan.
Oke, yaitu ya buat Maulida Dwi Cahyani, catatan saya. Berikutnya, Sinta Nur Amelia. Dampak konflik keluarga terhadap kesehatan mental anak dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer. Perspektif hukum keluarga Islam kontemporer. Pertanyaannya, itu maksudnya apa itu? Apa istilah yang bisa dijabarkan mengenai hukum keluarga Islam kontemporer? Apa penjelasannya? Apakah identik dengan pemikiran ulama kontemporer atau undang-undang? Harus dijelaskan. Dan ini terlalu umum ya, menurut saya harus di breakdown lagi. Apa maksudnya? Hukum keluarga Islam kontemporer itu apa? Pandangan ulama modern, ulama kontemporer atau apa? Atau undang-undangnya? Oke, Anda bicara dampak konflik keluarga. Oke, catatan saya pertama satu masih sama ini 1,5 jadi 2. Nah, Anda lihat di sini, Anda sebutkan dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer kesejahteraan anak menjadi prioritas utama. Itu pandangan siapa? Anda tidak sebutkan. Harusnya Anda sebutkan footnote-nya. Anda sebutkan rujukannya dari mana. Anda mengatakan seperti itu. Ya. Kata siapa? Kesejahteraan anak itu menjadi prioritas utama. Nah, ini kemudian ini catatan saya. Ayat Al-Quran terjemahannya ini harus ditulis footnote-nya juga. Ya, saudara Sinta. Ditulis. Nih, footnote juga. Nih, maksudnya ada kesalahan. Salah tulisannya nih. Balik lagi Anda cek di buku pedoman. Kemudian istilah asing itu harus tulis miring ya, sekali lagi sama seperti yang lain. Sandwich generation itu kan istilah asing. Sandwich generation atau generasi sandwich itu kan istilah asing, ditulis miring. Ya. Ayat Al-Qur'an juga ditulis dengan merujuk kepada apa? Kepada buku Al-Quran terjemah. Bukan ayatnya seperti ini. Ya. Nah, berikutnya langsung aja ke bagian rumusan masalah. Bagaimana? Nih. Jadi Anda harus jelaskan apa maksud dari hukum keluarga Islam kontemporer. Anda uraikan di sini. Misalnya pandangan Wahba Az-Zuhaili tentang perlindungan anak dalam keluarga yang mengalami konflik. Atau pandangan Profesor Quraish Shihab tentang perlindungan anak dalam keluarga yang mengalami konflik. Jadi harus diperjelas perspektifnya bagaimana yang dimaksud. Atau misalnya undang-undang tentang perlindungan anak. Apakah relevan dengan hukum Islam atau masih ada tidak sinkronan gitu ya. Ini harus disebutkan. Yang nomor 1 boleh, tapi yang penting bagaimana pandangan hukum Islam. Pandangan tokoh siapa atau pandangan undang-undang apa. Oke. 2 sajalah. Itu ya. Dan terakhir, penelitian kedua yang relevan ini sama. Ditulis footnote-nya dari mana Anda mengambil sumber ini. Anda ambil penelitian itu yang bagaimana. Kemudian rangka pemikiran nih. Anda mengambil teori ini dari mana? Ini tulis miring ya. Judul buku harus tulis miring. Ini masih banyak kesalahan ya. Footnote-nya atau catatannya masih banyak kesalahan penulisan. Ini juga sama, nomor 11, 12 juga sama, 13 juga sama. Oh, sudah betul ya, nomor jurnal atau footnote 13, tapi
jenis fontnya bukan Calibri, tapi harus Times New Roman. Ini betul ini tulisan jurnal, tapi fontnya yang salah, jenis fontnya. Itu yang ketiga, tentang Amelia sudah cukup ya. Berikutnya kita pindah ke Muhammad Fikri Al-Farel. Persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan usia dini. Katanya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 apakah tentang pernikahan dini? Bukan. Kira-kira apa itu maksudnya? Hubungannya dengan pernikahan dini itu apa? Coba dicek. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu tentang apa? Jadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu adalah undang-undang apa? Yang mengubah undang-undang sebelumnya atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Jadi undang-undang ini undang-undang yang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 74. Dan perubahannya hanya satu, batas usia perkawinan. Jadi bukan pernikahan usia dini, ya, Fikri, bukan pernikahan dini. Jadi ini ganti. Kalau Anda bicara tentang, harusnya tentang undang-undangnya, bukan masalah yang dibahas. Harusnya di sini sebutkan tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, itu ya catatan saya ya. Yang kedua, pertanyaan saya adalah Anda bicara persepsi masyarakat. Nah, ini jangan jadi salah kaprah. Persepsi masyarakat apakah bisa menjadi kajian hukum? Tentu tidak. Karena mereka kan tidak semuanya berpendidikan, tidak semuanya berbasic ahli di bidang hukum. Mereka hanya sekedar masyarakat biasa, masyarakat awam yang belum paham. Tentu saja mungkin saja belum paham tentang aspek hukumnya. Jadi menurut saya penelitian tentang persepsi masyarakat harus didukung oleh pandangan masyarakat, pandangan tokoh masyarakat yang kompeten di bidang apa yang dikaji. Harusnya seperti itu. Jadi harusnya gimana? Persepsi masyarakat dan ulama terhadap pernikahan dini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Studi kasus di Desa Kiagel, Kecamatan Pelagilan, Kabupaten Serang. Begitu harusnya. Persepsi masyarakat dan ulama terhadap pernikahan usia dini. Nah, gitu ya, Fikri ya. Jangan cuma persepsi masyarakat, karena masyarakat belum tentu punya pengetahuan yang memadai. Karena Anda kan buat skripsi, bukan buat survei untuk kepentingan lembaga tertentu, bukan. Tapi Anda buat skripsi. Jadi kalau buat skripsi harus hasilnya juga bersifat akademis, bersifat ilmiah. Sedangkan kalau Anda meneliti masyarakat, kan masyarakat awam. Belum tentu punya pengetahuan tentang hukum Islam. Belum tentu juga punya pengetahuan tentang pernikahan dini dalam Islam. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sorry. Yang berikutnya ada bab 1 pendahuluan tidak ada di dalam proposal. Tidak ada. Dihapus. Kemudian tulisan footnote masih ada kesalahan, HLM diganti H.1. Semuanya ya diubah. Ini benar nih. Yang 1 dan 2 yang salah. HLM. Nah. Kemudian pengutipan ayat. Ya sudah betul, sudah betul, tapi masih ada kesalahan. Apa kesalahannya? Tidak ada halaman. Ya. Terus ini kan kayaknya penerbitnya ini. Kok ini tulis miring? Ini salah ini, perbaiki lagi. Terus ini juga tadi nih yang ini kasih tadi yang Al-Quran terjemah ini masih salah. Tahunnya nggak ada. Tahun terbitnya. Ya. Nah, maaf ya saya lagi enak badan ya. Jadi kurang maksimal ya.
Kemudian, nah ini tadi kan sudah ya, David Triasari sudah dibahas di footnote sebelumnya. Jadi kalau ada pengulangan footnote atau catatan kaki, caranya bagaimana? Caranya ada di buku berdoa. Jadi diubah judulnya titik tiga, ditulis lagi satu dua kata, kemudian setelah itu diganti yang lainnya diganti dengan titik tiga, baru koma, baru halaman. Itu ya. Jadi ini kan sudah nih, ini sudah nih. Yang mengutip lagi di halaman yang berbeda, gitu. Tuh ya. Berikutnya langsung ke rumusan masalah. Jadi yang diganti adalah bagaimana persepsi masyarakat dan ulama. Oke, baik ya. Saya mohon maaf tadi ada gangguan teknis sehingga tiba-tiba putus ya. Oke, kita lanjutkan untuk saudara Vicky Alvarel. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi yang harus Anda rubah tadi di rumusan masalah itu adalah bagaimana persepsi masyarakat dan ulama terkait tentang pernikahan usia dini di Desa Kiagel, Kecamatan Kagilan, Kabupaten Serang. Dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang upaya pencegahan, bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan usia dini di Desa Kiagel, Kecamatan Kagilan, Kabupaten Serang. Dan yang ketiga, bagaimana upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Kiagel, Kecamatan Kagilan, Kabupaten Serang. Itu bolehlah masukkan. Jadi setelah lihat pandangan hukum Islamnya, lalu bagaimana upaya pencegahan. Boleh itu. Itu yang harus dirubah ya, saudara Fikri Farel. Masuk juga ini penelitian dari relevan disebutkan dan dituliskan footnote-nya. Tidak ada sih. Ya, itu bagus, sudah cukup ini. Dan kerangka pemikiran. Boleh sih persepsi, kemudian persepsi. Tapi yang penting adalah pengertian tentang pernikahan dini. Ya. Pengertian pernikahan dini. Tidak perlu ini, nggak terlalu jauh nih tinggi persepsi. Ini yang dibahas persepsi doang. Harusnya yang pernikahan dininya itu diperpanjang. Karena Anda ini kan jurusan hukum keluarga Islam, jadi bicaranya hukum, jangan bicara aspek lain. Boleh sih sebagian, tapi jangan terlalu dominan gitu. Ini boleh masuk ke pengertian pernikahan dalam Islam tentu ya. Nah, perlu diingat kalau kutipan langsung jika lebih dari 4 baris harus ditulis satu spasi. Ya, bagiannya. Oke, saya kira itu cukup ya. Saya khawatir nanti tiba-tiba putus lagi. Oke, berikutnya Wiwi Fayadoh Alawiyah, tinjauan kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia perkawinan dan dampaknya pada kasus pernikahan dini. Pertanyaannya adalah apa putusan Mahkamah Konstitusi? Coba dicek di ini dia ini ya, ini perbaiki ya. Tahu fakta ini, salah ini. Tidak ada pernyataan skripsi kan belum skripsi, baru proposal. Nah sudah bicara pernyataan tersebut. Abstrak kalau nggak ada, aduh liar lah. Pusing saya main ini. Tidak perlu ini. Nah, pokoknya semua yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tidak ada di proposal itu. Cukup latar belakang, cukup urusan masalah, cukup manfaat, tujuan, kemudian penelitian yang relevan, kemudian kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian. Itu aja udah. Nggak usah panjang-panjang. Ini satu spasi, ini satu pas satu setengah. Harus 2 spasi.
Oke, kita lihat yang saya mau cari itu apa tadi? Bentar, saya kembali ke awal. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi ini. Apa itu putusan Mahkamah Konstitusi? Tidak ada. Harusnya putusannya disebutkan nomor sekian tahun sekian, ya. Karena Anda mau mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi, apa putusannya yang berhubungan dengan pernikahan dini? Kayaknya sih nggak ada. Seingat saya nggak ada. Paling yang berhubungan dengan tambahan usia perkawinan itu. Tuh. Terus rumusan masalah jangan banyak-banyak ya. Ini pengertian dan pernikahan ini apa? Itu buat buku ini mah ya, bukan proposal. Jadi ya saya tidak setuju dengan cara penulisan seperti ini. Karena Anda bukan menulis buku. Ini kan cenderungnya menulis buku, buku daras, buku mata kuliah. Jadi itu ya. Aduh, jadi pusaka kok jadi bab tersendiri. Tidak bisa begini ya. Pusing saya nih. Sudah intinya gini. Ini Fayadoh kesalahannya terlalu banyak karena kesannya dia membuat skripsi. Padahal ini baru pengajuan proposal, baru menyusun proposal. Jadi jangan langsung berimajinasi sudah menjadi skripsi. Belum. Harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dulu. Itu ya, catatan Mami Fayadoh. Clear saya jadi. Oke, berikutnya Andika Dwi Saputra. Tanggung jawab dan peran ganda istri tenaga kerja wanita sebagai pencari nafkah terhadap keharmonisan keluarga. Jadi langsung di Desa Poldapit, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Oke. Ini bab 1. Ada lagi bab 1 ya. Baru proposal. Catatan saya, ayat ini harus sesuai. Jangan mana quote-nya mana ini? Enggak ada di sini. Enggak muncul. Mana ini? Harusnya apa? Harusnya di sini 2. Dan kalau mau ditulis satu spasi, itu berarti barisnya itu lebih dari 4 baris. Kalau kurang dari 4 baris, ditulis 2 spasi. Ya begini ya, kembalikan ke spasi teks proposalnya. Berikutnya tentang rumusan masalah. Mana rumusan masalah? Panjang A sampai 6 halaman. Oke. Bagaimana para istri yang bekerja sebagai TKW? Nah, sekarang pertanyaannya, mana sisi hukum Islamnya? Mana yang Anda harus jawab hukum Islamnya? Berarti yang ketiga adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemenuhan hak dan kewajiban istri yang bekerja sebagai TKW dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Poldapit, Kecamatan Cikande. 3 ya tambahannya saya. Seperti itu. Ada 3. Kemudian penelitian terdahulu yang relevan. Disebutkan kampusnya mana. Tidak ya tadi diputar, tidak ya boleh. Tapi pertanyaan saya, Anda punya nggak bukunya? Kalau kayak begini kan jadinya ada bukunya, ada teks aslinya. Kalau tidak ada, berarti kan harus cari di internet, di e-library-nya atau e-repositorinya. Kalau seperti itu berarti harus pakai jenis rujukan untuk catatan kaki sumber internet. Ini berlaku buat semuanya juga ya, yang lain-lainnya, bukan cuma si Andika, tapi semua yang lain. Oke, itu ya catatan saya buat Andika, termasuk juga kerangka pemikiran. Yang harus Anda masukkan ke kerangka pemikiran itu adalah pada pengertian pada pengertian istri bekerja atau hak dan kewajiban suami istri di dalam Islam. Lalu juga aspek
eh, hak dan kewajiban istri jika bekerja, bagaimana? Atau peran ganda istri sebagai pekerja dan juga sebagai ibu rumah tangga. Itu ada pandangan tokoh-tokoh kontemporer ya. Jadi Yusuf Qaradawi itu juga menjelaskan tentang peran istri yang bekerja. Masukkan sini dan ada footnote-nya. Itu ya. Berikutnya yang ke-8. Dika Fajar Hadian. Judulnya proses pembentukan keluarga ideal studi kasus pada pasangan muda. Nah, pertanyaan saya adalah, kok studi kasus pada pasangan muda terlalu mentah ya? Jika ya, harusnya apa? Studi kasus di pasangan muda di desa mana? Di Kabupaten Tangerang misalnya. Di desa Pasir Nangka, Kecamatan Jalaksa, Kabupaten Tangerang, misalnya seperti itu. Pertanyaannya begini, proses pembentukan keluarga ideal maksudnya apa? Ada kasus kan nggak ini? Kalau cuma bicara proses pembentukan, ya tidak ada masalah. Tapi yang terjadi adalah harusnya kamu atau sebagai peneliti ungkapkan apa yang menarik dari proses pembentukan keluarga ideal. Misalnya dari proses pemilihan pasangan, pemilihan jodoh, ada konsep kafaah yang diterapkan, nah, seperti itu. Nah itu kamu coba soroti ketika melihat kasus yang ada di desa tertentu ini, ketika mereka menikah di usia muda. Gitu. Kalau yang seperti itu ya, Sidika Fajar ya, begitu harusnya. Bukan cuma sekedar proses pembentukan keluarga ideal, tidak bisa. Itu masukan saya. 1,5 ini sama nih, harusnya 2 spasi ganti pada penulisannya. Ini juga banyak kesalahannya ini. Penulisan footnote. Ya. Kalau ada dari internet, sebutkan diakses pada tanggal berapa. Ini juga termasuk rumusan masalahnya. Terlalu mentah, tidak sesuai dengan tujuan penelitiannya. Itu ya catatan saya buat saudara Dika, tidak perlu panjang-panjang karena saya merasa dari awal sudah ada ketidaksetujuan saya pada judul Anda sehingga saya merasa ini harus dirubah dan berawal dari itu harus ada perubahan secara mendasar. Jadi kalau kayak judul menciptakan pasangan ideal atau mencari pasangan ideal itu kan tidak jelas. Harusnya apa? Penerapan konsep kafaah misalnya atau tipologi pencarian jodoh di kalangan pasangan muda yang tinggal di desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa. Jadi itu harusnya, ya. Jadi saya tidak bisa lebih lanjut mengevaluasi proposal Anda karena memang sudah dari awal sudah salah. Oke, terakhir Rizka Hilmiah nih terakhir ya. Evaluasi perlindungan anak akibat faktor perceraian menurut hukum Islam. Evaluasi perlindungan anak, maksudnya apa hubungannya dengan harus dievaluasi? Apa yang akan dievaluasi? Baru lihat dulu. Nih, ada pendahuluannya ya, proposal. Tanya di rumusan masalah. Nah, kok pandangan hukum Islam tentang perceraian? Nah? Ya, berarti bukan masalahnya. Tidak terkait langsung dengan judul yang Anda tampilkan di atas. Judul di atas itu apa? Ya, evaluasi perlindungan anak akibat faktor perceraian. Kan harusnya apa? Perlindungan anak. Jadi salah sejak awal ini. Sama kayak di Fajar ini. Ya. Kalau Anda bicara evaluasi, berarti kan ada masalah dari sebuah pelindungan apa? Pelindungan anak. Ada yang salah dari pelindungan anak, sehingga harus dievaluasi. Jadi mestinya tidak perlu evaluasi, tapi bagaimana konsep pelindungan anak? Jadi tidak usah dievaluasi, tidak usah kata-kata evaluasi, tapi jelaskan bagaimana konsep pelindungan anak yang broken home karena perceraian di lingkungan komplek apa, kecamatan apa, kabupaten apa. Itu harusnya begini saja. Jadi jangan evaluasi.
Berarti kan masalah lain lagi. Jadi Anda Rizka Hilmiah tidak memahami korelasi yang signifikan antara judul dengan rumusan masalah. Kalau ada tidak cocokan, saya biasanya langsung ke rumusan masalah. Yang mau dibahas apa ini? Yang mau dikaji apa masalahnya? Terus saya cek, oh ternyata bukan itu. Harusnya yang ini dong. Gitu. Nah, Rizka Ilmiah tidak paham. Harusnya kalau bicara anak yang menjadi korban perceraian, melindungi dia, harusnya apa? Konsep hadonahnya dimaksimalkan. Kalau dia belum cukup umur, memaksimalkan konsep hadonahnya gimana? Ini apa hadonah? Apa bicara anak pasca perceraian? Kalau ada adonannya bermasalah ya berarti kaji secara sosiologis bagaimana solusi yang diberikan, misalnya Islam memberikan solusi jika terjadi persoalan anak yang tidak terlindungi hak dan kewajiban haknya selama dia menjalani masa broken home, baik ketika masih pernikahan orang tuanya masih utuh maupun yang sudah bercerai. Jadi saya tidak bisa lanjutkannya saudari Rizka Hilmiah karena Anda sudah dari awal salah. Dan yang perlu saya ingatkan, jangan menulis proposal dengan bab 1. Karena bab 1 itu identik dengan skripsi yang sudah jadi, bukan skripsi yang sudah di ACC. Kemudian studi skripsi terdahulu, maksudnya penelitian terdahulu yang relevan. Sama kayak yang tadi, yang sebelum-sebelumnya saya katakan, studi atau penelitian terdahulu yang relevan harus menyangkut aspek yang berbeda dari yang Anda teliti. Kemudian kerangka teorinya, kerangka pemikiran nggak ada. Kerangka pemikiran nggak ada. Jadi tolong ya, kalau nanti buat proposal, jangan tinggalkan kerangka pemikiran. Oke, saya kira itu saudari Rizka Hilmiah dan juga yang lain, mulai dari tadi Yuningsi sampai Rizka Hilmiah, semoga bisa dipahami. Dan catatan saya secara umum sudah cukup baik perjuangan kalian dalam membuat proposal. Semoga nanti di kelompok terakhir, kelompok keempat bisa menjadi gong. Artinya kesalahan-kesalahan yang terjadi di kelompok sebelumnya bisa diperbaiki di kelompok 4. Baik, saya kira itu untuk pertemuan ke-14 hari ini. Semoga bermanfaat. Dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.